Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ada video terbaru ya. Ini Bang John LBF memberi pesan dan saran kepada Teh Novi. Nah, ada apa ini kok tiba-tiba Bang John LBF memberi saran kepada Teh Novi? Dan kalau kita lihat ya, di sini di kolom komentar pun banyak yang nggak setuju dengan Bang John dan ada sih sedikit yang setuju. Kalau aku sih nggak setuju ya. Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Hai guys, apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya. Karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Teh Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya, karena harusnya penggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh, harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Teh Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah, nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di Yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebetulnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait. Misalkan Dinas Sosial, atau dari Kementerian Sosial, ikut menyaksikan. Dan nantinya, dari Dinas Sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya. Supaya apa? Everybody bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut lagi. Karena saya bilang Teh Novi ini sebetulnya punya tujuan baik, niat yang mulia. Ya, Teh Novi ini orang baik. Saya tahu, saya percaya. Agus pun juga memang orang yang butuh bantuan. Jadi saya kira ada baiknya untuk semuanya menurunkan ego, meredakan emosi, bertabayun, ketemu Agus dan Teh Novi. Syukur-syukur saran saya bisa diterima untuk dana dikembalikan. Dan nanti Agus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, saya kira dari pihak Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Ini pandangan saya teman-teman ya, jangan jadi pro kontra lagi, jangan jadi perdebatan lagi. Karena saya cuman kepingin melihat dunia media sosial kita ini sejuk lagi, damai lagi, adem. Biar bagaimanapun kita semua saudara, satu bangsa, gak usah ribut-ribut, dilihat sama orang-orang juga kurang baik gitu ya. Ini pun juga pastinya akan ada dampak negatifnya. Mungkin orang yang mau menyumbang jadi ragu-ragu, wah nanti jangan-jangan dananya dipakai buat ini. Orang yang menerima, yayasan-yayasan menerima sumbangan juga jadi khawatir dan lain-lain gitu. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus, dan nanti dari Dinas Sosial untuk mengawasi itu saya kira akan sangat baik. Intinya buat Agus, tetap semangat, jangan berkecil hati. Saya tahu kondisi kamu juga pasti depresi, pasti sedih, pandangan atau penglihatannya hilang. Tapi tetap semangat, insya Allah apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Allah, dan insya Allah ada hal baik pasti. Ya, jadi Allah itu nggak akan merencanakan yang jahat untuk kita, asal kita percaya dan jangan ngatur Allah. Untuk Teh Novi, saya terus buat Teh Novi. Saya kira Teh Novi orang yang sangat tulus, sangat baik, dan mungkin bisa mendengar apa yang saya sarankan ini demi kebaikan bersama. Dan saya sangat yakin kalau dana itu sudah dikembalikan, Agus dan Teh Novi bisa berjabat tangan. Laporan-laporan polisi itu pun juga harusnya dicabut sih menurut saya, karena sudah tidak ada masalah lagi kan. Buat teman-teman semuanya, sehat-sehat buat kalian semua, masyarakat Indonesia. Tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh konsisten ya. Salam hormat dari John LBF buat kalian semua. Salam sejuk, salam perdamaian, salam toleransi, saling menghormati, dan salam saling merendahkan ego. Oke? Hormat diberi buat Agus dan Teh Novi. Sehat-sehat, bye-bye. Orang adalah kewajiban ini. Mau bantu orang banyak kok, kewajiban yang perlu diutamakan tuh ada. Iya.
Tapi buat saya pribadi ini pilihan hidup saya. Panggilan hati kan Iya, maksudnya. panggilan hati. Iya. Dan insya Allah Iya. seterusnya sampai Allah manggil saya mungkin. Ada trauma nggak sih? Dipukul, dilempar batu segala macam gitu? Enggak. Karena aku yakin mereka melakukan hal tersebut self defense. Dia Iya. pasti akan membela diri karena ada orang asing yang pengen deketin dia tiba-tiba yang biasanya mungkin dia di aneh-anehin sama orang gitu. Sekarang ada yang mau bantu pasti takut gitu, dan itu wajar. Wajar ya. Iya, wajar. Yang Kalau penting untuk saya kembali wajar. lagi sama niat kita, panggilan hati seperti Karen Iya. tadi bilang bahwa mau melakukan apapun, termasuk juga ini yang disampaikan oleh almarhumah ibu kamu ya. Tapi buat tentunya sobat Ambiar di rumah, ini juga bukan hal yang mudah untuk mereka ketika ada keluarga yang memiliki gangguan jiwa misalnya ya. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk keluarga di Indonesia, sobat Ambiar yang memiliki menelantarkan keluarganya yang mengalami ODGJ. melantarkan atau barangkali memiliki kesulitan untuk mengurus keluarga yang memiliki ODGJ? Kalau pesan saya, banyak banget ODGJ yang sampai detik ini dipasung-pasung, diasingkan, bahkan ditaruh di hutan. Saya masih sering menemukan. Oh wow. Dan semoga tidak ada lagi yang seperti itu, karena ODGJ juga manusia, mempunyai hak asasi manusia yang sama seperti kita. Obat yang paling yang paling ampuh itu adalah dukungan keluarga. Itu aja. Obat yang paling ampuh, Kasih Dukungan sayang. keluarga dan kasih sayang. Iya. ya kita berharap semoga tidak ada lagi. Kamu cerita kamu adalah seorang donatur. Ada uang, kamu kasih. Dari mana uangnya? Dari kamu sendiri? Oh, dari aku sendiri. Atau kamu mengumpulkan donasi dari tempat lain? Enggak ada, aku nggak ada open donasi gitu, nggak ada. Kamu orang kaya? Enggak, aku nggak kaya, aku berkecukupan, alhamdulillah. Tapi kan kalau setiap waktu kamu kasih donasi harus ada sumbernya dong. Kalau kamu sendiri udah berhenti dari Kan kerjaan waktu kamu? itu belum. Oke. Kan aku berhentinya baru 16 November. Nah kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya berjalannya waktu aja. Oh kamu ada bisnis juga? Ya lumayan. Ini akan berat loh. Gitu. AdSense nggak segitu gede kok untuk menolong itu Iya, semua. Bener kan? Betul. Iya. Makanya kadang-kadang aku mikir gila-gilanya orang tuh bikin konten untuk nyari AdSense. AdSense itu nggak segede Iya, itu. betul. Bener kan, kamu juga ngerasain sendiri. Agak lucu juga, maaf ya. Bukan mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak pengacara yang sebelah. Terkait katanya kalau mau berbuat kebaikan harus kaya dulu dong, katanya gitu ya. Bener gak sih guys statementnya kayak gitu? Nah, masa orang yang biasa-biasa aja gak boleh berbuat kebaikan? Semua manusia itu berhak untuk berbuat kebaikan. Gak mandang dia orang gak punya, mau mandang dia apa. Karena kan sudah ditentukan gitu loh. Kalau kita muslim, kita tahu berbuat kebaikan juga adalah kewajiban. Itu. Aku lucu pas dibilang, makanya kalau mau bantu orang kaya dulu. Lah kalau misalnya nunggu kaya dulu, terus tiba-tiba besok kita meninggal, gimana konsepnya? Enggak, aku cuma nanya aja gimana konsepnya gitu. Emang umur kita ada yang tahu? Emang kita tuh udah misalnya gini, kita tuh tahu, setahun lagi kita meninggal, ya udahlah ntar aja nunggu kaya baru kita berbuat kebaikan sebelum kita meninggal. Kan nggak gitu ya konsepnya. Kita umur nggak ada yang tahu guys. Jujur ya, saya pribadi pun kita nggak tahu namanya umur. Mungkin saya duluan, mungkin siapa duluan gitu. Ya selama kita mampu, kita bisa, kenapa enggak kita berbuat baik sama orang. Kalau itu yang diajarkan sama ibu saya, tapi mungkin beda kali ya konsepnya kalau diajarin sama orang tua masing-masing gitu maksud saya. Kalau saya salah sih saya minta maaf, tapi itu yang diajarkan sama orang tua saya. Makasih giftnya. Itu yang diajarkan sama orang tua saya. Dulu juga saya pernah susah kok. Saya juga dulu pernah susah. Tapi mama saya tetap ngajarin saya berbuat kebaikan. Gitu, misalnya kita bantu pedagang-pedagang kecil, terus tetangga kita yang kesusahan kita bantu. Jadi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena namanya umur kita nggak ada yang tahu. Itu, jangan pernah hitung kebaikan kita di dunia ini, tapi hitunglah keburukan kita.
Gitu sih. Ya kalau aku salah sih aku minta maaf ya, tapi ini sih pendapat masing-masing, kan semua orang berhak memiliki hak dan pendapatnya masing-masing. Kalau itu menurut pendapatku seperti itu. Gitu guys. Thank you Bang Mirwan. Aku tuh ngorokannya agak nggak enak, mungkin kecapean kali ya, capean terus pulang malam terus, jadi kayak radang gitu. Oke, jadi gimana teman-teman setelah menonton video barusan? Silahkan, jika ada komentar dan pendapat langsung saja tulis di kolom komentar. Teman-teman setuju nggak dengan saran atau tadi pendapat yang Bang John berikan kepada Teh Novi? Kalau aku sih nggak setuju ya, dan kayaknya banyak deh yang sepemikiran dengan saya. Di komentar juga tadi kan kita lihat banyak sekali yang tidak setuju dengan Bang John. Tapi ya mungkin bisa kita ambil sisi positifnya dan bisa kita ambil sisi negatifnya ya. Ya Bang John juga kan tadi ngasih pesan seperti itu, ya nggak semuanya nggak setuju ya. Aku ada yang sebagian ada yang setuju, ada yang sebagian nggak setuju sih. Jadi gitu aja ya, kita doakan yang terbaik ya untuk Teh Novi dan Agus. Mudah-mudahan untuk kasus ini segera menemui titik terang, dan ya mudah-mudahan secepatnya nanti yang uang donasi itu harapan aku ya lebih baik disalurkan aja ke orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak tertinggal video terbaru yang menarik, yang viral tentang Agus dan Teh Novi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.